Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan ergonomi dengan K3. Rumusan masalah yaitu definisi ergonomi, definisi K3, dan hubungan ergonomi dengan K3. Dan di sini saya menjelaskan tentang definisi ergonomi. Ergonomi yaitu suatu ilmu yang mempelajari sifat, kemampuan, serta juga keterbatasan manusia untuk dapat merancang suatu sistem kerja sehingga orang tersebut bisa hidup serta bekerja pada suatu sistem dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkannya. Ada pula tujuan ergonomi. Menurut Santoso, dibagi menjadi 4 tujuan utama ergonomi, yaitu 1. Memaksimalkan efisiensi karyawan, memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat. 4. Memaksimalkan bentuk kerja aman, bentuk kerja yang meyakinkan. Manfaat ergonomi. Pada dasarnya ergonomi memiliki manfaat diantaranya untuk memudahkan pekerjaan agar cepat selesai, meminimalisir risiko kecelakaan, efisien waktu, risiko penyakit akibat kerja semakin minimalis. Di sini juga ada beberapa manfaat yang diperoleh dari ergonomi, diantaranya kerja meningkat, lalu mengurangi waktu, biaya pelatihan dan juga pendidikan, mengoptimalkan penggunaan SDM, meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja. K3. Di sini saya juga menjelaskan tentang K3. K3 sendiri adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan. K3 juga berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja. Tujuan K3 secara umum Tujuan K3 di sini untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, meningkatkan kesejahteraan para pekerja baik selama ataupun setelah masa kerja, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan. Melanjutkan penjelasan dari Dipta, saya akan lanjutkan tentang fungsi K3. Penerapan K3 memiliki fungsi-fungsi tertentu, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan, antara lain memberi perlindungan bagi pekerja dan orang lain di lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit dan kecelakaan lain. Memberi pemahaman terkait bahaya dan risiko pekerjaan bagi pekerja saat tindakan pencegahannya. Memberi arahan bagi para pekerja terkait keadaan darurat yang mungkin terjadi di tempat kerja. Melindungi pekerja dari fasilitas produksi perusahaan atau dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Melaksanakan regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dari pemerintah. Munculnya peluang bisnis terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Filosofi K3 sendiri, filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan resiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Identifikasi bahaya adalah supaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Jenis-jenis bahaya itu sendiri seperti bahaya kimia. Bahaya kimia bisa berbahaya dan beracun bagi tubuh manusia, apalagi jika terpapar dalam jumlah banyak. Zat tersebut bisa masuk ke tubuh melalui hidung, kulit, mata dalam bentuk gas uap dan aerosol. Bahaya kerja fisik. Jenis bahaya kerja fisik dapat berupa bising, vibrasi, lingkungan yang ekstrim, dan radiasi. Bising secara konstan yang dirasakan oleh pekerja bangunan bisa menimbulkan ketulian. Berikutnya bahaya kerja ergonomi. Ergonomi adalah bidang studi yang berhubungan dengan mendesain peralatan, mesin, proses, dan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan serta keterbatasan pengguna. Bahaya kerja biologi. Tenaga kesehatan merupakan pekerja yang paling terancam dari bahaya kerja biologi. Penyakit akibat bakteri dan virus seperti tuberkulosis, hepatitis B dan C rentan menular ke tenaga kesehatan. Bahaya kerja psikologis. Gangguan psikologis yang bisa terjadi pada para pekerja kita bisa
tahu kalau itu bahaya dengan cara apabila suatu alat dan perlengkapan safety tidak sesuai standar yang ada, misal perlengkapan safety untuk orang yang bekerja di proyek-proyek berbeda dengan orang yang bekerja di sawah memerlukan helm pengaman agar tidak tertimpa material bangunan, sedangkan orang yang bekerja di sawah tidak memerlukan helm pengaman. Intinya seperti perbedaan antara orang bekerja di bangunan atau di sawah, segala sesuatunya berbeda. Cara dan mengenali bahaya di tempat kerja. Salah satu penyebab utama kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah kegagalan untuk mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang ada atau bahaya yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja. Identifikasi bahaya, upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Penilaian risiko kerja. Proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. 6 langkah identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai standar OSHA. Pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Ditinjau, dikumpulkan segala informasi tentang bahaya di tempat kerja untuk menentukan potensi bahaya yang mungkin ada atau kemungkinan pekerja terpapar atau terpotensi terpapar bahaya tersebut. Kemungkinan besar bahaya akan muncul seiring dengan adanya perubahan area atau proses kerja, mesin atau peralatan tidak memadai, pengabaian tindakan pemeliharaan atau perbaikan, atau tata geraha yang tidak terlaksana dengan baik. Identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Suatu bahaya kesehatan akan muncul bila seorang kontak dengan sesuatu yang mengakibatkan gangguan kerusakan bagi tubuh ketika terjadi paparan yang berlebihan. Bahaya kesehatan dapat menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh paparan atau sumber bahaya di tempat kerja. Investigasi pada setiap insiden yang terjadi, seperti insiden di tempat kerja, termasuk kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, near misses, dan laporan tentang bahaya lainnya. Memberikan indikasi yang jelas tentang di mana bahaya berada. Identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Kelompok sifat bahaya yang teridentifikasi. Langkah-langkah pengendalian sementara dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Informasi ini dapat digunakan untuk pengembangan tindakan pengendalian sementara dan menentukan prioritas bahaya mana saja yang butuh tindakan pengendalian permanen. Terima kasih. Yang keempat adalah lakukan investigasi pada insiden yang terjadi. Insiden di tempat kerja termasuk kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan laporan tentang bahaya lainnya atau memberikan indikasi yang jelas tentang di mana bahaya berada. Yang kelima adalah lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Aktivitas non-rutin seperti inspeksi, pemeliharaan, atau perbaikan juga dapat menghadirkan potensi bahaya. Rencana dan prosedur perlu dikembangkan untuk merespon secara tepat dan aman terhadap bahaya yang dapat diduga terkait dengan keadaan darurat dan aktivitas non-rutin. Yang kelima adalah kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi. Tentukan langkah-langkah pengendalian sementara dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Sumber bahaya yang ada di tempat kerja yaitu yang pertama material, yang kedua metode atau cara, yang ketiga mesin, yang keempat lingkungan kerja, yang kelima energi atau daya. Beberapa bahaya di tempat kerja yaitu penggunaan alat-alat besar atau alat-alat tangan. Selanjutnya bahaya kimia, menyangkut atau mendorong benda-benda berat, jatuh atau tergelincir di lantai yang licin, yang berminyak atau basah, kebisingan dari mesin keras. Perusahaan yang melakukan latihan keselamatan dan pembelajaran mengenai keterampilan dalam bekerja juga memiliki program-program tepat dapat menghindari kecelakaan kerja. Manajer produksi harus memanfaatkan program pelatihan yang ditawarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Program tersebut untuk membantu mencegah kecelakaan kerja, penyakit, dan kematian. Meskipun program keselamatan sudah dilakukan, kecelakaan akan terjadi sewaktu-waktu. Beberapa alasan bahwa karyawan bisa terluka. Yang pertama, supervisi yang tidak memadai, karyawan kurang berpengalaman, karyawan tergesa-gesa untuk memenuhi kuota produksi, kurangnya program pelatihan, mesin tidak layak digunakan, karyawan kurang informasi tentang hak-hak mereka. Hubungan ergonomi dengan K3. K3 dan ergonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dua-dua sama-sama membahas tentang kerja dan dua-duanya membahas keselamatan dan kesehatan. Ergonomi merupakan disiplin yang mempelajari manusia dengan pekerjaannya. Jadi intinya adalah ergonomi ilmu tentang kerja, yakni merancang bagaimana orang bisa bekerja dengan baik. Indikator baik suatu kerja dikatakan baik adalah jika tercapai keselamatan kerja, kesehatan kerja, produktivitas kerja, kualitas kerja, dan kepuasan kerja. Di sini dapat disimpulkan bahwa K3 sehat, selamat adalah bagian dari tujuan ergonomi. Walaupun selain keselamatan kesehatan kerja, ergonomi juga berbicara tentang aktivitas kerja, produktivitas kerja, kualitas, dan kepuasan kerja. Untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja, maka pekerja harus dilindungi dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja yaitu merancang sistem job, alat kerja, elemen kerja, prosedur kerja, lingkungan kerja, bahkan organisasi kerja yang disertai dengan kondisi manusia seperti perilaku, kemampuan, keterbatasan, kapasitas, karakteristik manusia. Contoh, dimensi ukuran mesin disesuaikan dengan postur atau ukuran pekerja. Spesifikasi desain alat kerja diganti, misal tangga diganti lift, penambahan lampu, warna atau suara tertentu dalam kondisi tertentu pula, yaitu misalnya dalam kondisi darurat, mengganti bahan material yang tidak berbahaya atau mempunyai tingkat bahaya yang rendah. Selanjutnya, menggunakan metode kerja yang basah, menyesuaikan tubuh manusia agar debu tidak berterbangan dan mudah berhidup, memudahkan masker. Contoh-contoh analisis membuktikan di atas
bahwa segala upaya untuk mencapai K3 dengan upaya menyesuaikan kemampuan, kapasitas, dan karakteristik manusia, dan proses penyesuaian dibutuhkan disiplin ilmu ergonomi dalam perancangan sistem kerja. Proses penyesuaian dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit dalam bekerja. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai K3, maka sistem kerja, elemen kerja atau ergonomis harus dirancang lebih dari ini seperti yang telah disebutkan. Selain untuk K3, ergonomi juga merancang bagaimana sistem kerja menjadi produktif atau efektif dengan cara mengurangi resiko-resiko error atau kesalahan kerja dan mengefisienkan pekerja atau proses kerja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rafiah. Namun, perlu diakui bahwa inti utama dari semua indikator kerja yang baik itu adalah keselamatan kerja. Karena setelah keselamatan kerja tercapai, maka barulah kesehatan kerja, produktivitas kerja, kepuasan kerja, dan seterusnya dapat tercapai pula. Jadi, sekali lagi, untuk mencapai atau meningkatkan K3 diperlukan ergonomi dalam merancang sistem kerja atau elemen kerja, dan semua usaha untuk mencapai K3 bisa dibilang merupakan upaya ergonomi. Jadi tidak betul jika ergonomi didefinisikan hanya mencakup beban fisik, postur kerja, dan MSD, karena masih banyak lingkup lainnya dalam K3 seperti lingkungan, kebisingan, temperatur, D3, dan sebagainya, kognisi, organisasi, dan semua hal yang berhubungan dan ada di dalam sistem kerja, seperti alat kerja, elemen kerja, prosedur kerja, lingkungan kerja, bahkan organisasi kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, kenapa ergonomi dengan K3 berhubungan? Yang menyebabkan kesamaan itu apa? Ergonomi sendiri merupakan ilmu tentang kerja, yakni merancang bagaimana agar seseorang bisa bekerja dengan baik. Indikator suatu kerja dikatakan baik jika tercapai produktivitas kerja, kualitas kerja, dan kepuasan kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja. Untuk mencapai keselamatan kerja, maka pekerja harus dilindungi dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja dengan menggunakan sistem job, alat kerja, elemen kerja, prosedur kerja, lingkungan kerja, bahkan organisasi kerja yang disesuaikan dengan kondisi manusia, seperti perilaku, kemampuan, keterbatasan, kapasitas, dan karakteristik manusia. Intinya bekerja sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi, secara sederhana, ergonomi dengan K3 berhubungan. Bisa dinyatakan bahwa ergonomi adalah asas atau prinsip K3, asas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan menerapkan prinsip ergonomi merupakan cara tepat dalam menghindari ketidaknyamanan dalam bekerja yang akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan. Maka dari itu, dengan beberapa panduan cara kerja dan pengaturan tempat maupun perangkat kerja yang mampu menghindarkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Misal, bekerja menggunakan komputer bukan sesuatu yang membahayakan, namun juga harus dipikirkan dampak perancangan sistem interaktif yang dibuat terhadap keselamatan pengguna, merancang bagaimana cara agar dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Persamaan ergonomi dan K3 itu ada 3. Yang pertama, sama-sama mengupayakan pencegahan dari suatu bahaya dalam bekerja. Sama-sama bertujuan melakukan pencegahan agar terhindar dari bahaya atau mengatasi masalah penyakit dalam bekerja. Lalu yang terakhir, sama-sama membahas tentang kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Jadi kesimpulannya, hubungan ergonomi dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu pendekatan multi dan interdisiplin ilmu guna terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja bagi setiap individu secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, proses, dan hasil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan menerapkan prinsip ergonomi merupakan cara tepat dalam menghindari ketidaknyamanan dalam bekerja yang akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan. Maka dari itu, dengan beberapa panduan cara kerja dan pengaturan tempat maupun perangkat kerja yang mampu menghindarkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Misal, bekerja menggunakan komputer bukan sesuatu yang membahayakan, namun juga harus dipikirkan dampak perancangan sistem interaktif yang dibuat terhadap keselamatan pengguna, merancang bagaimana cara agar dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Persamaan ergonomi dan K3 itu ada 3. Yang pertama, sama-sama mengupayakan pencegahan dari suatu bahaya dalam bekerja. Sama-sama bertujuan melakukan pencegahan agar terhindar dari bahaya atau mengatasi masalah penyakit dalam bekerja. Lalu yang terakhir, sama-sama membahas tentang kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Jadi kesimpulannya, hubungan ergonomi dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu pendekatan multi dan interdisiplin ilmu guna terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja bagi setiap individu secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, proses, dan hasil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.